Waktu zaman SMA cuma ada 2 kriteria murid yang mudah dikenali guru. Yang pertama adalah yang paling pintar, dan yang kedua adalah yang paling bodoh, apalagi bandel. Dan Lang Tingkip karena namanya kurang megal, saking bodohnya ia sering tinggal kelas. Ditambah lagi Lukman memang murid yang sering melanggar aturan sekolah. Sudah wajarnya ia selalu mendapat hukuman di sekolahnya. Suatu hari Lukman dan sepupunya yang kebetulan satu kelas menyelinap masuk ke perpustakaan kaset di sekolah tersebut. Di sanalah pertama kalinya Lukman bertemu dengan Lin Kya, sebut saja Ling Ling. Ling Ling adalah gadis yang sangat pink, maksud saya cantik. Ia adalah murid yang sangat pemalu, gadis cerdas yang sangat hobi membaca, suka mendengarkan musik dan canggih dalam mengalunkan nada-nada piano dengan jari lentiknya. Tentu saja itu membuatnya menjadi gadis paling populer di sekolah. Karena malu ada murid coro yang masuk ke purpus, Ling Ling bersembunyi di belakang gorden di sudut ruangan itu. Karena penasaran, Lukman pun menghampirinya. Tapi Ling Ling bergegas pergi dengan meninggalkan pemutar lagunya begitu saja di sana. Gejolak masa muda yang tak bisa dihentikan oleh apapun membuat hari-hari Lukman berbunga-bunga. Gadis sempurna yang membuat hari-hari Lukman menjadi lebih indah. Malam harinya, Lukman membuat surat tentang perasaannya ke Ling Ling. Karena ingin ngobrol langsung dengannya, Lukman pun diam-diam menaruh surat itu di tas Ling Ling. Suatu pagi, saat Lukman sedang bermain di sekolah, tiba-tiba ia mendapat SMS tak dikenal. Ternyata SMS itu dari Ling Ling yang menerima ajakannya bertemu di balkon setelah pulang sekolah. Dengan semangat, Lukman menunggunya di sana. Namun saat berlari hendak menghampiri Lukman, Ling Ling menabrak ibu guru dan surat cinta Lukman pun ketahuan. Akhirnya, pertemuan mereka gagal dan Lukman lagi-lagi dihukum gurunya. Hukuman tersebut ia diminta meminta maaf dan disiarkan di seluruh TV sekolah. Namun bukannya menyesal, ia malah bahagia bisa mengenal Ling Ling lebih dekat. Mereka pun akhirnya berpacaran. Setelah lulus, Lukman langsung bekerja karena tak punya biaya untuk kuliah. Sedangkan Ling Ling melanjutkan kuliah ekonomi perbankan dengan otaknya yang pas-pasan. Lukman melakukan apapun untuk membahagiakan Ling Ling. Demi modal menikah, Lukman bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaan kasar menjadi kuli bangunan tentu saja memiliki resiko besar. Begitupun saat badai besar menerpa Lukman. Dan kecelakaan proyek pun tidak terhindarkan. Lukman harus dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, perasaan takut Ling Ling pun hadir di rumah sakit. Ling Ling ingin Lukman bekerja di tempat yang dekat dengannya saja dan tak mau berjauhan lagi. Akhirnya, Lukman pun menurutinya. Mereka berdua akhirnya kembali ke kampung halaman. Lukman malam itu untuk pertama kalinya bersilaturahmi ke rumah Ling Ling, sekalian cari pekerjaan. Sebagai pejantan tangguh, Lukman pun sepik-sepik sedikit ke calon mertuanya. Namun baru saja mengunyah mendoan satu iris, Lukman sudah langsung disuruh pulang. Ibunya terlihat sinis dan tak suka sama sekali dengan Lukman. Benar saja, saat mau berpamitan, Lukman mendengar pembicaraan Ling Ling dengan ibunya. Calon mertuanya itu tak setuju dengan hubungan Ling Ling, karena Lukman hanya seorang dengan pekerjaan serabutan untuk hidup. Mendengar hal itu, Lukman pun langsung pergi. Tetesan hujan di bis kala itu seakan menggambarkan air mata Lukman yang harus menyadari bahwa ia masih miskin dan tidak pantas untuk Ling Ling, apalagi untuk membahagiakannya. Walaupun cinta mereka tidak mendapat restu, tapi Ling Ling tahu Lukman adalah jawaban dari sebuah kebahagiaan.
Keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk tinggal di kosan sempit untuk hidup bersama. Tak lupa mereka juga membeli beberapa barang bekas untuk mengisi kosan mereka agar lebih murah. Sekarang Lukman dan Lingling membuka lembaran baru perjuangan cinta mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, alhamdulillah Lukman kini tak menjadi kuli bangunan lagi. Lukman menjadi mandur di proyek pembangunan apartemen besar. Di sana, malam harinya mereka merayakan pencapaian itu bersama sepupu Lukman yang bernama Papang dan sahabat Lingling. Papang sudah lama naksir dengan sahabat Lingling. Sahabat Lingling tak mau dengan pria pengangguran karena hidup butuh materi. Namun untuk Lingling dan Lukman, hidup bersama dan menabung untuk membeli apartemen mewah adalah sesuatu yang lebih indah dari apapun. Oleh karena itu, Lukman berjuang banting tulang tiap hari agar bisa membahagiakan Lingling dan membeli apartemen impian mereka. Namun, bekerja di proyek konstruksi tak semudah itu. Menjadi orang jujur justru menjadi hal yang membuatmu dibenci orang. Saat itu, kepala konstruksi memprotes karena pembangunan dihentikan oleh Lukman. Menurutnya, harus ada izin pengerjaan dulu dari badan pengawas sesuai SOP. Namun untuk kepala konstruksi, pembangunan lebih cepat, yang penting asal jadi, membuat mereka lebih cuan. Tapi Lukman tetap pada pendiriannya untuk menjadi orang yang jujur, walau itu akan membuatnya dibenci di proyek setiap hari. Lukman harus rela meninggalkan Lingling dan tidur di kantor agar tak ada kontraktor nakal yang melanggar SOP pembangunan kala itu. Saat malam tahun baru, Liling udah kangen banget karena lama tidak bertemu Lukman. Ia pun menyusul Lukman ke kantor untuk menemaninya lembur. Dekat dengan Lukman adalah mood booster terbaik Lingling seumur hidupnya. Semua lelah berubah menjadi semangat baru. Apalagi saat Lukman mengajak Lingling berjalan-jalan di proyeknya. Lukman berjanji akan membelikan satu kamar apartemen mewah itu untuk Lingling. Mimpi Lukman yang besar, tak peduli harus memulai semua dari nol bersama support system terbaiknya, adalah harapan yang mereka semogakan di malam tahun baru yang indah ini. Keesokan harinya, saat Lukman mau mengambil dokumen di lokernya, tiba-tiba ia menemukan uang yang sangat besar dalam amplop. Ia sudah menduga bahwa ini adalah uang suap dari kepala kontraktor agar Lukman mau memuluskan proyeknya. Benar saja, malam harinya Lukman diajak party bersama para bosnya. Mereka memujuk Lukman untuk menandatangani pelaba-laba jaran pembangunan. Namun saat pulang, keadaan sempoyongan karena terlalu banyak minum. Lukman mengembalikan uang amplop suap itu. Kepala konstruksi pun sangat kesal dengan kelakuan Lukman yang sama setak, tak mau disogok sedikit pun agar memuluskan proyek. Kepala konstruksi ini ternyata ia sudah mengetahui anaknya tinggal bersama Lukman. Dengan rasa kecewa, ibunya pun hanya bisa mendoakan semoga Lingling bahagia. Namun kesedihan demi kesedihan membuat fisik ibunya terganggu dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Mendapat kabar itu, Lukman langsung bergegas meminjam mobil bosnya agar cepat sampai di rumah. Namun saat di perjalanan, Lukman melihat rombongan tiar pengecoran dari arah berlawanan hendak menuju lokasi konstruksi. Ia mulai curiga karena sop kerja belum ditandatangani. Ia pun bergegas ke lokasi konstruksi dan berniat hendak menghentikan pengecoran itu. Namun tiba-tiba, ternyata mereka semua sudah kongki-kong untuk mempercepat proyek tanpa sop dengan cara memalsukan tanda tangan Lukman. Tapi saat Lukman memaksa pertanggungjawaban dari bosnya, Lukman malah dikeroyok dan alhasil Lukman harus menerima kenyataan bahwa pengecoran tetap berlanjut dan ia dipecat dari proyek itu. Dalam kondisi babak belur, Lukman berjalan menuju rumah sakit. Namun angin kehidupan tak sedang berhembus kepadanya. Yang ia temukan hanyalah fakta bahwa Ibu Lingling sudah berada di ruang VIP. Berkat bantuan teman kecil Lingling, seorang pengusaha sukses di Australia dan baru saja pulang kampung. Melihat semua itu, Lukman hanya terdiam. Lukman hanya bisa merenungi nasibnya yang tak pernah bisa membahagiakan Lingling. Namun tiba-tiba Lingling datang menghampiri Lukman. Hanya pelukan hangat yang menegaskan jika Lingling tetap memilih Lukman. Tak peduli harta dan siapapun yang hadir untuknya.
Akhirnya, tak panjang pikir, Lukman memberikan kehidupan yang layak untuk Lingling. Sebuah harapan yang membuat Lukman tetap kuat untuk menghadapi kehidupan yang terjal di depannya. Beberapa minggu berlalu, Lukman membulatkan tekadnya untuk mencari kerja lagi. Namun, tiba-tiba sepupunya menelpon dan kebetulan ada tawaran kerjaan dari bosnya. Ternyata bosnya adalah mafia penyungkup semen ilegal. Karena tak ada pilihan lain, Lukman pun mau mengerjakan proyeknya demi bertahan hidup. Lukman pun meminta bantuan kuli bangunan lain untuk membantu pekerjaan itu. Namun, sampai hari H, uang tak kunjung turun untuk membayar kuli itu. Ternyata uang yang dijanjikan sudah dibayar oleh bosnya. Namun, uang itu dibawa lari oleh sepupunya yang bernama Faiyang. Keesokan harinya, Lukman pun terpaksa untuk bertanggung jawab atas apa yang tidak ia lakukan. Karena tak ada lagi bantuan, uang pun hilang dibawa lari sepupunya. Lukman pun akhirnya mengangkut ribuan semen yang tersimpan di gudang sendirian dan tanpa alat bantuan. Tak hanya sampai di situ, Lukman pun harus mengembalikan ganti rugi perjanjian dengan pengembalian uang kali lipat karena tak bisa memenuhi perjanjian tepat waktu. Keesokan harinya, Lukman pun mencari Faiyang di acara reuni sekolah. Dan benar saja, Faiyang terlihat di sana. Lukman pun bergegas mengejarnya untuk meminta penjelasan. Hingga akhirnya Faiyang tak bisa berkilah lagi. Ia mengakui jika ia memang melarikan uangnya untuk membelikan iPhone untuk gebetannya. Satu-satunya alasannya adalah tak ada cara lain mendekati gebetannya itu, karena ia sendiri tak punya penghasilan yang cukup. Mendengar penjelasan Faiyang, Lukman hanya bisa istighfar. Mungkin di hati Lukman saat itu, seandainya bisa menukar sepupunya dengan becak motor, ia akan menukarnya sekarang juga. Kejadian demi kejadian seakan terus menghimpit hidup Lukman. Ditambah lagi Ibu Lingling seakan terus membandingkan Lukman dengan pria kaya raya yang selalu memberi perhatian pada Lingling. Ibu Lingling nyaris tak pernah sedikit pun melihat perjuangan yang Lukman lakukan selama ini. Pria itu selalu ada untuk menemani Lingling, dari mengantar ke restoran mewah sampai menyaksikan biaya rumah sakit yang Lukman tak pernah bisa bayar. Semua hal itu membuat Lukman semakin terpuruk dengan keadaannya. Hingga suatu hari, kawasan sempit tempat tinggal Lingling dan Lukman pun digusur. Namun Lukman tak lagi bisa membayar. Jangankan mencari tempat tinggal lain, untuk makan pun ia tak ada uang. Seakan keadaan demi keadaan meminta Lukman untuk menyerah pada Lingling. Karena tak pernah mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Lingling, pertengkaran pun tak bisa terhindarkan. Himpitan ekonomi membuat hubungan mereka semakin renggang. Bahkan menatap pernikahan pun Lukman sudah tak mampu. Cintanya begitu dalam pada Lingling, namun Lukman sadar, cinta saja tanpa masa depan itu hanya omong kosong belaka. Suatu pagi, Lukman dipanggil oleh pamannya yang dulu biasa memberinya pekerjaan. Tiba-tiba, pamannya menawarinya sebuah pekerjaan. Kali ini adalah pekerjaan besar dan proyek jangka panjang. Lukman diminta untuk menjadi investor sekaligus pimpinan proyek pembangkit listrik tenaga angin. Namun, di lokasi pedalaman dekat dengan pegunungan Cina. Hanya berikan ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membayar lunas semua himpitan yang menghantuinya selama ini. Hanya ini satu-satunya jalan menjadi orang kaya, hingga tak ada satupun yang bisa menghinanya lagi. Lukman pun membulatkan tekad untuk menguras semua tabungannya demi membayar hutang sepupunya yang menipunya dan menyewa apartemen impian Lingling. Waktu keberangkatan pun tiba. Lukman akhirnya memberanikan diri untuk memberi kabar pada Lingling. Ia meminta maaf karena tak memberitahu keputusannya untuk pergi. Kali ini Lukman benar-benar pergi jauh. Hanya kata maaf yang bisa terucap dari ribuan janji manis yang aku ungkapkan. Seakan itu semua adalah mimpi besar untuk Lingling.
Namun pada kenyataannya tak ada satupun mimpi yang terwujud. Aku hanya membawamu ke penderitaan yang tak berujung. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia, bertemu dengan yang bisa membahagiakanmu. Terbaik yang bisa aku lakukan saat ini hanya pergi. Jika memang aku adalah jodohmu, aku akan kembali suatu hari nanti untuk menikahmu. Temukanlah pria lain yang bisa membuatmu bahagia. Maafkan aku, mungkin kali ini aku akan memilih jalan yang berbeda denganmu. Aku percaya dan selalu mendoakan jalanmu akan jauh lebih baik. Walau Ling Ling memintanya untuk tetap ada bersama Lukman, Lukman tak punya pilihan lain. Ia tidak mau lagi Ling Ling menunggu harapan yang Lukman sendiri tak pernah tahu jawabannya. Merelakan adalah satu-satunya cara untuk mencintai Ling Ling seumur hidupnya. Kini, Ling Ling sudah bekerja sebagai teller bank terbesar di Cina. Namun, tiap hari yang ada di wajahnya hanyalah luka menahan. Suatu hari, saat bekerja tak disangka, nasabahnya adalah mantan guru sekolahnya dulu. Guru itu tak mengingat nama Ling Ling, namun ia hanya mengingat Ling Ling sebagai mantan pacar Lukman. Ling Ling pun hanya bisa menangis mengingat dirinya sebenarnya sudah dijodohkan oleh ibunya untuk menikah dengan pria kaya. Sahabat kecil Ling Ling kala itu. Ia terpaksa menuruti kata ibunya karena tak memiliki pilihan lain selain menurut. Sedangkan Lukman kini sudah menjadi pimpinan proyek dengan gaji selangit. Namun, apa daya pekerjaan lapangan yang ekstrim di puncak gunung bersama semua stafnya membuatnya harus tinggal di barak. Ia tak mau mengulangi kesalahan yang sama saat dia di proyek dahulu kala. Sebagai profesional, ia harus melihat sendiri semua pekerjaan di proyek sampai selesai. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat ini adalah menyelesaikan proyek dengan baik dan pulang beberapa tahun lagi untuk membuktikan pada orang tua Ling Ling bahwa ia sudah layak untuk Ling Ling. Malam, tim ahli sedang meeting terkait pemasangan saluran komunikasi yang kemungkinan salah koordinat. Permasalahannya adalah untuk mengukur koordinatnya lagi, tak ada yang berani karena lokasinya yang sangat ekstrim. Tak mungkin dilakukan dengan persiapan minim karena risikonya sangat besar. Saat rapat darurat makin tegang, tiba-tiba HP Lukman berdering. Ternyata itu adalah Ling Ling. Lukman langsung bergegas lari ke atas perbukitan untuk mencari sinyal yang kuat. Awalnya, Ling Ling hanya ingin berpamitan jika ia sebenarnya akan segera menikah. Namun cintanya yang begitu dalam pada Lukman membuat Ling Ling tak kuat menahannya. Akhirnya, dengan penuh air mata, Ling Ling mengungkapkan kerinduannya yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Mendengar itu, Lukman memohon pada Ling Ling untuk menunggunya sedikit lagi karena sekarang hidupnya sudah berubah. Ia tak mau lagi kehilangan Ling Ling. Untuk membuktikannya, Lukman mengajak Ling Ling bertemu di stasiun paling dekat dari pedalaman. Jika ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan betapa besar cintanya pada Ling Ling, Lukman akan menggunakan kesempatan itu walau kemungkinannya sangat kecil. Dan benar saja, Lukman memutuskan untuk mengukur sendiri titik koordinat pemasangan pembangkit listriknya. Ia sengaja tak mau melibatkan stafnya karena tak ingin siapapun mengalami hal yang berbahaya lagi. Namun di tengah perjalanan penuh salju, ia hanya berharap untuk memenuhi janji bertemu di tengah badai salju yang mulai kencang.
Lukmana melakukan perhitungan matang. Lukman akhirnya menemukan titik koordinatnya dan segera menyelesaikan pekerjaannya. Badai salju yang makin besar hingga jarak pandang Lukmana semakin minim. Ia tak bisa melihat lagi di mana mobilnya. Akhirnya, Lukman memutuskan untuk berjalan kaki di tengah badai salju demi memenuhi janjinya pada Lingling. Di sisi lain, Lingling langsung bergegas menuju stasiun untuk bertemu dengan Lukman. Rasa cintanya yang begitu dalam membuat Lingling peduli sejauh apapun perjalanannya yang memakan waktu berhari-hari. Hingga ia pun tiba di stasiun yang dijanjikan, dan benar saja, kantor pusat mendapat kabar jika badai semakin ekstrim. Melihat Lukmana tak ada di sana, seluruh tim bergegas mencari Lukmana. Namun sesampainya di sana, tim hanya menemukan mobil Lukmana dan sudah terlambat menjemput Lukmana. Lukmana pun sudah membulatkan tekadnya untuk tetap berjalan terus sekuat yang ia mampu. Mengusahakan sedikit lagi yang bisa ia usahakan untuk Lingling. Di tengah badai yang semakin menggila, di saat Lukmana berdiri di tepinya yang sangat curam, tak ada lagi yang bisa menolongnya. Sekuat apapun Lukmana berusaha, Lingling menunggu kabar berhari-hari di tengah stasiun yang dingin. Namun tak ada satupun kabar yang datang. Lukmana pun terbujur kaku, seakan ia sudah mengalah dengan keadaan. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Lukmana hanya minta maaf karena 10 tahun bersama Lingling, tak sedikit pun kebahagiaan yang bisa ia berikan. Tak sedikit pun mimpi yang ia wujudkan. Setidaknya, Lukmana telah melakukan yang terbaik yang pernah ia lakukan hanya untuk Lingling. Kita tak pernah tahu. Semua hal berjalan begitu cepat. Kadang kebahagiaan datang begitu saja, seperti bercanda, seakan kita tak pernah melakukan apa-apa. Sama seperti sebuah perjuangan, pada akhirnya kita hanya bisa mengusahakan yang bisa kita usahakan. Bahagia adalah pilihan, bukan tuntutan, yang seakan mengempaskan kita terus-menerus ke dalam keterburukan. Nikmati setiap langkahmu bersama orang yang kamu sayangi. Terkadang bersyukur menjadi hal yang sulit di tengah bumbul ego yang seakan rumit. Namun percayalah, kebahagiaan ada ketika kamu membuka matamu lebih lebar bersama orang-orang yang selalu ada bersama di depanmu. Sudahlah, istirahatlah dalam rasa syukur yang selama ini kau hempaskan. Dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dalam alur cerita film ini. Banyak mengajarkan arti tentang kehidupan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa bantu like, komen, subscribe, dan share ke banyak orang agar channel Titik Nol Film makin berkembang. Terima kasih banyak, sehat bahagia, panjang umur, dan kaya raya buat kita semua. Amin. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything